Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat mekanik bahan. Baik, Pak. Yang pertama kita akan membahas tentang elastisitas bahan. Apakah kamu tahu tentang elastisitas? Elastisitas adalah kelenturan suatu bahan. Betul sekali. Saya tambahkan, elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu ditiadakan. Coba sebutkan contoh benda yang bersifat elastis. Pegas dan karet, Pak. Betul sekali. Dalam elastisitas kita mengenal adanya regangan, mampatan, geseran, dan tegangan. Regangan adalah perubahan yang terjadi pada panjang benda karena gaya tarik yang bekerja pada benda atau dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah, sehingga benda mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Regangan dapat diperoleh dari perbandingan antara pertambahan panjang suatu benda dengan panjang benda mula-mula. Mampatan adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda, jika ada satu gaya dorong bekerja pada salah satu sisi benda atau dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah diberikan pada setiap ujung benda dengan arah menuju titik pusat benda, sehingga benda mengalami pemendekan sejauh delta L. Geseran adalah perubahan bentuk yang terjadi pada benda jika dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah diberikan pada setiap bidang sisi, akibatnya benda mengalami pergeseran sejauh delta L. Sedangkan tegangan adalah perbandingan gaya tarik terhadap luas penampang. Tegangan diberi simbol tau, sehingga tegangan dirumuskan tau sama dengan F dibagi A. Satuan tegangan apa, Pak? Satuan untuk tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Terima kasih, Pak. Bagian kedua adalah modulus elastisitas, modulus geser dan modulus bulk. Modulus elastisitas adalah perbandingan antara regangan dengan tegangan yang diberikan pada suatu benda. Satuan modulus elastisitas adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Selanjutnya adalah modulus geser, yang diartikan sebagai perbandingan antara tegangan geser dengan regangan geser. Sedangkan modulus bulk adalah perbandingan tekanan terhadap perubahan volume dibagi volume awal benda. Bagian ketiga adalah hukum Hooke. Hooke menyatakan bahwa jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis bahan, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Hubungan antara pertambahan panjang dan gaya yang diberikan pada pegas dinyatakan sebagai F sama dengan K dikali delta X. Di manakah adalah konstanta pegas dan delta X adalah pertambahan panjang. Hukum Hooke untuk susunan pegas dibagi menjadi tiga yaitu susunan seri, paralel, dan seri paralel. Dalam susunan seri, tetapan gaya pegas pengganti atau disimbolkan sebagai Ks, dirumuskan sebagai Ks sama dengan K dibagi N, di mana K adalah tetapan gaya pegas dan N adalah jumlah pegas. Dalam susunan paralel, tetapan gaya pegas pengganti atau disimbolkan Kp dapat dihitung dari perkalian antara jumlah pegas dan tetapan gaya pegas setiap pegas. Bisakah susunan pegas dibuat campuran, Pak? Baik. Pertanyaan yang bagus, susunan pegas dapat dibuat campuran yang terdiri dari susunan seri dan paralel. Dalam susunan seri paralel tetapan gaya pegas pengganti dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1 per K total sama dengan 1 per Ks ditambah 1 per Kp. Yang terakhir adalah ketangguhan dan kekerasan bahan. Ketangguhan adalah jumlah energi yang dapat diserap material sebelum material tersebut patah. Sedangkan kekerasan adalah ukuran ketahanan suatu material terhadap deformasi plastis lokal. Pelajaran pada hari ini sudah selesai, apakah kalian sudah mengerti? Mengerti, Pak. Baik, kalau begitu kita sudahi pertemuan hari ini, kita bertemu lagi minggu depan. Baik, terima kasih, Pak.